Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit menanggapi permasalahan yang rumah sakit itu memulangkan pasien sebelum misalkan 10 hari, 3 hari dan sebagainya. Mohon izin untuk klarifikasi. Sebetulnya sejak Permenkes 26 tahun 2021 itu hampir tidak ada mungkin ya rumah sakit itu memulangkan pasien secepat kecuali memang ada kriteria sembuh dalam arti secara medis. Karena kalau dipulangkan dan dia akan kembali readmisi itu tidak akan dibayar karena itu satu episode. Jadi nggak mungkin gitu. Mohon maaf ya. Jadi banyak rumah sakit yang sudah mengerti regulasi-regulasi itu. Seperti tadi masalah kenapa sih pending claim turun, kemudian dispute-nya nggak ada lagi. Sebetulnya lebih banyak rumah sakit itu tersosialisasi dan pasien pun juga diedukasi bahwa mereka mengerti. Contoh sekarang di emergency itu ada peraturan yang mengatakan bahwa kalau dia di area hijau, misalnya pasien merasa nih panas, saya kejang datang ke emergency, kemudian ternyata pasien itu di-assess oleh seorang dokter, dia nggak ada emergensinya, semua stabil dan sebagainya, pulang, tidak dirawat. Itu pasien harus bayar sendiri, tidak bisa diklaimkan di BPJS. Itu mereka sudah paham. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kalau pasien ini PBI? Itu yang sering terbentur di rumah sakit seperti itu. Kemudian yang sering terjadi, yang dimana kenapa sekarang itu rumah sakit itu turun klaimnya adalah apabila pasien itu dikirim ke Polri Jalan yang biasanya dia bisa dapat lebih dari 1 DPJP itu tidak bisa diklaimkan. Jadi hanya 1 DPJP yang dibayar oleh BPJS karena ini sudah ada aturan. Kemudian tumor misalkan ya, pasien tumor sudah dioperasi. Ini memang kalau di rumah sakit agak teknis ya, mohon maaf. Jadi ini karena aturan, karena regulasi. Jadi sudah paham rumah sakit itu akan memberikan kerugian kepada rumah sakit. Jadi tumor, misalkan tumor itu jinak, hasil PA-nya meskipun sudah dilakukan di OK akan diklaim rawat jalan. Dia tidak bisa untuk klaimnya itu klaim dioperasi dengan di OK gitu. Jadi itulah yang membuat sebetulnya serentetan kenapa klaimnya pada bulan-bulan terutama mungkin Februari ke sini ya. Januari pelayanan diklaim itu untuk pelayanan yang mulai diberlakukan 1 Desember berita acara itu turun. Nah, mungkin yang perlu disarankan adalah kajian tentang policy impact. Bagaimana quality of care dari quality of care dari layanan pasien itu yang didapat. Misalkan pasien harus mondar-mandir, dia harus nggak bisa kembali ke vaskes tersebut, harus ke vaskes lain. Nah ini yang perlu mungkin dikaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Lanjut dari RC. RC. Ya, Bu Ketua. Tadi Ibu sampaikan perwakilan dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Yang Ibu sampaikan tadi bahwa tidak ada pasien yang dipulangkan sebelum istilahnya waktunya, ya Bu ya. Maksudnya dia butuh perawatan Bu, tapi sudah dipulangkan ini banyak Bu. Di tempat saya bisa kasih 1 persatu nama mereka Bu. Jadi kalau bilang nggak ada Bu. Ini baru di tempat saya belum bicara tempat yang lain. Ibu tahu, ya, masih sahabat saya, dia makannya udah dengan selang, tetap dipaksa pulang, meninggal. Banyak Bu. Kalau Ibu mau data saya kasih sekalian foto dari rumah sakit mana aja. Jadi kalau bilang nggak ada, banyak. Saya harus bilang banyak. Bukan tidak ada, banyak Bu. Karena semua masuk ke saya. Bahkan nanti saya kasih siapa mereka, keluarga siapa, dan berapa yang meninggal. Kenapa? Mereka disuruh antri lagi. Disuruh antri lagi, pulang dulu. Nanti 1 minggu kemudian balik, antri lagi.
Ibu, kalau mereka ini memang bisa kembali ya, dengan pulang begitu nggak apa-apa. Tapi ini masih menggunakan alat bantu. Ada yang kepala masih terbuka, harus pulang. Jadi kalau ibu bilang nggak ada ibu. Kita nggak boleh tutupin lagi di sini. Ini kenyataan. Jadi tolong hal-hal yang seperti ini buat rakyat, Bu. Ini JKN ini ada karena untuk bantu rakyat. Tapi pelaksanaan di bawah tidak sesuai. Ini kita harus luruskan semuanya. Kasihan mereka. Mereka ini manusia. Jangan dilihat miskin, kaya, dan lain sebagainya. Mereka punya hak yang sama. Tolong, Bu. Banyak rumah sakit masih memperlakukan seperti itu. Kalau ibu mau data, saya akan kasih datanya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira bisa langsung aja ke Arsi ya. Ya, baik. Terima kasih pimpinan Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di rumah sakit berterima kasih selama ini sudah bekerja sama dengan BPJS bisa melayani pasien dan turut serta meningkatkan layanan. Terus terang memang komplain-komplain itu akan ada ya, tapi kami terus memperbaiki secara bertahap gitu ya. Tentunya selama ini kami koordinasi terus dengan BPJS di tingkat cabang kalau memang ada layanan-layanan yang kita sama-sama harus perbaiki. Setelah 11 tahun ini berjalannya BPJS, tentunya kami juga berproses terus belajar. Tadi yang mungkin terkait kris ya, tentu sampai sekarang juga kami di Vaskes jadi diskusinya tadi masih seolah-olah ada dua versi. Satu sisi, satu kelas, satu sisi lagi memang seolah ada 1, 2, dan 3. Kelas 1 dengan 2 tempat tidur, kelas 2 dengan 3 tempat tidur, dan kelas 3 dengan 4 tempat tidur. Ada kekhawatiran kami juga memang kalau memang nanti betul yang disampaikan Pak Menkes sosial mungkin 1 kelas gitu ya. Ada kekhawatiran kami karena kami yang paling depan menghadapi pasien ini. Jadi kalau pasien misalnya tadinya biasa dirawat di kelas 2 tempat tidur, sekarang harus dirawat di 4 tempat tidur, tentunya ini perlu sosialisasi yang cukup panjang gitu ya. Karena mengapa? Karena kami menganggap yang sudah ada sekarang itu kelas 1 dengan 2 tempat tidur, kelas 2 dengan 3 tempat tidur, dan kelas 3 dengan 4 tempat tidur rasanya sih sudah baik. Tapi memang tadi dari 12 kriteria standar itu mungkin memang harus kami perbaiki sehingga layanan itu lebih baik. Nah ada kekhawatiran semacam itu. Berikutnya lagi kekhawatiran kami tadi kalau diberlakukan secepatnya gitu ya. IDRG ini juga dalam uji coba kami belum tahu sebesar apa nantinya. Terus juga rumah sakit berbasis kompetensi juga sebesar apa. Jadi harapan kami tentunya dari kami dari rumah sakit swasta tentunya dalam membuat regulasi ini harus hati-hati sekali karena layanan yang sudah didapatkan oleh masyarakat dan lain-lain itu selama ini sudah cukup baik. Nah tinggal kita mungkin memperbaiki pelan-pelan. Mungkin harapan saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Arsada ada yang mau ditambahkan? Ya. Terima kasih Ibu. Kami dari Arsada yang jelas menginginkan bahwa sesegera mungkin barangkali ya satu keputusan dibuat tadi misalnya contohnya kris ini mau dimulai sejak kapan itu dan kemudian aturan-aturannya atau petunjuk teknis seperti apa itu mungkin perlu segera diterbitkan sehingga kami dari Arsada dari rumah sakit daerah di seluruh Indonesia ini bisa mempersiapkan diri gitu. Pada dasarnya kami selalu mengadakan semacam survei-survei gitu yang seperti saya sampaikan tadi ya bahwa kesiapannya sampai sejauh itu namun kan itu ya belum pasti artinya standarnya yang sebetulnya kris itu seperti apa yang pastiannya itu selama ini kan kita baru menggunakan edaran Bapak Dirjen aja gitu ya di Kemenkes itu. Nah ini kalau sudah pasti itu akan segera kita sosialisasikan
dan kita mungkin akan mendata lagi mana berapa persen yang sudah siap kira-kira gitu. Dan itu kalau bisa ya sebelum tanggal 31 Juni mestinya harus telah terbit itu semua, walaupun nanti kalau itu misalnya akan dilaksanakan di akhir Desember, jadi dalam 6 bulan mungkin kita bisa mempersiapkan itu semua itu kira-kira. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan presentasinya semua memberikan rekomendasi, nah kita ingin rekomendasi dari semuanya. Dari Persi, Arsada, Arsi, dan Apkesmi. Iya. Setuju Pak? Dirut? Oke. Tadi bisa, DJSN sudah ya? Kalau kami nambahi aja tadi artinya Persi, Arsada, Arsi, dan Apkesmi itu bisa melayani dengan mudah, cepat, setara. Iya, itu kan saya rasa dari apa yang direkomendasikan termasuk mutu yang adaptif dan implementatif, itu maksudnya kan. Ya, saya kira sudah cukup dipahami lah ya, Prof. Bisa sepakati ya, poin nomor 5 ya, untuk dijadikan kesimpulan.